بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وَنَظَائِرُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا. Banyak yang semisal ayat-ayat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Yanfi fiha an nafsi khilafa mujib asma'ihi wa sifatihi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya untuk menyelisihi segala sesuatu, ya, yang bagian daripada konsekuensi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mustahil. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim disamakan antara pencopet dengan seorang kiai yang taat, mustahil. Tak akan mungkin ada dalam sejarah nama-nama Allah, sifat-sifatnya seperti itu. Untuk apa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalau seperti itu keadaannya? Mustahil. Untuk apa nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana? Untuk apa nama Allah Al-Adlu, Al-Hakamul Adlu, dan seterusnya? Mustahil. Idzalika mustalzimun ta'tiliha. Itu sama dengan mentaktilkan, menafikan, menolak, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana i'tikad orang-orang Mu'tazilah, nama-nama belaka. Ya, sebagaimana manusia kadang namanya Mahmud, artinya terpuji, orangnya kikir. Nama saja Mahmud. Siapa namanya? Oh, Mahmud, terpuji, orangnya kikir, nauzubillah. Itu pada makhluk manusia. Tidak identik namanya dengan dirinya. Namanya Karim yang Maha Dermawan, tapi pelit. Subhanallah. Ada namanya Sakhi yang Maha Dermawan tapi bakhil. Ada yang namanya Syuja', artinya pemberani, tapi paling pengecut. Lewat kuburan tak berani, terkencing-kencing, namanya Syuja'. Tidak identik antara nama dengan dirinya. Tapi Allah semua nama-namanya identik dengan dirinya. Al-Barrur Rahim, dia adalah Tuhan yang maha baik, sesuai identik dengan kebaikan Allah SWT. Bahkan orang-orang kafir pun makan daripada kebaikan Allah. Bayangkan kita berpuasa dari pagi sampai tenggelam matahari, orang kafir makan dari pagi sampai tenggelam matahari, semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mereka pun makan, mereka minum bersenang-senang, tapi tidak di akhirat. Kata Allah, ya, ajjaltum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Semua kenikmatan telah kalian ambil cash di dunia, sekarang enggak ada lagi bagian untuk kalian. Subhanallah. Bagian daripada rahmat Allah, sehingga orang kafir pun makan, minum, bersenang-senang dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Wa alaihi, maka seyogianya fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab. Yang paling penting bagi seorang dalam perkara ini mutala'ata muqtadayatil asma'il husna. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan, memikirkan segala macam bentuk konsekuensi yang terlahir daripada nama-nama Allah yang maha baik. Bukan sekedar kita sebut-sebut saja, kita nyanyikan Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, enak goyang-goyang kepala. Bukan itu tujuannya. Pelajari setiap nama ini apa kandungannya. Subhanallah. As-Sami', dia lama mendengar. Apa konsekuensinya? Hati-hati ketika ngomong. Allah mendengar lo apa yang kau ucapkan. Engkau bersumpah palsu, kau nekat, Allah mendengar apa yang kau katakan. Orang yang banyak berdusta karena hilang dari dalam benaknya nama Allah As-Sami', sehingga dia berdusta. Ya, di pasar-pasar penjual pedagang semuanya berdusta kecuali dirahmati Allah. Ini sumpah kejual rugi ini. Subhanallah. Mana ada orang mau jual rugi? Itu apa berdagang kalau anda kata jual rugi? Subhanallah. Ya. Andai kata dia tahu nama Allah As-Sami' saja, terkontrol ucapannya, tak berani ghibah, tak berani mencela-cela orang, mengupat orang. Kenapa? Ada Allah yang namanya As-Sami'. Subhanallah. Seyogyanya setiap hamba memperhatikan nama-nama Allah dan apa konsekuensi yang terlahir di sana. Subhanallah. Ar-Razzaq, innallaha huwar razzaqu
Dialah Allah, Dia pemberi rezeki, Dzul Quwwah Al-Matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Oh, rezeki bukan di tangan bosku. Kata bos, kau jangan sholat. Kau datang di sini bukan untuk sholat, kau datang untuk kerja. Subhanallah. Iya pula, aku datang untuk kerja bukan untuk sholat. Tinggalkannya sholatnya. Kalau aku sholat dipecat. Dahlah, tak apalah, gak usah sholat lah. Subhanallah. Ini orang jahil, dia tidak tahu Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kalau engkau lepas daripada orang ini, apakah kau kira engkau akan mati kelaparan? Bekerja sebagai ya pembantu rumah tangga di rumah orang Nasrani lagi, orang Nasara, yang pada hari Minggu sebagai seorang pembantu disuruh bawa ini anak-anak ke dalam rumah ibadah mereka. Subhanallah. Kadang-kadang maaf kata disuruh nih tolong gorengkan benda nih, apa nih, daging bidua nih, tolong kau gorengkan dulu. Saya orang muslim. Itu agamamu urusan kau, tapi kau bekerja di sini. Masa goreng kawan. Subhanallah. Kalau dia tahu Allah Ar-Razzaq, sekarang saya berhenti sekarang. Saya tidak akan goreng ini benda yang haram. Saya keluar. Tahu dia Ar-Razzaq. Kau mau masuk perusahaan ini, kau lepas tuh jilbabmu itu. Payah cari kerja Ustaz di mana-mana. Syukur saya dapat ini. Udah melamar kemana-mana, setengah mati melamar, ini diterima. Masa harus saya tolak gara-gara saya disuruh lepas jilbab? Biarlah saya lepas saja. Ini orang tidak tahu Allah adalah Razzaq. Sibuk datang cari penglaris ke dukun-dukun. Banyak dukun-dukun. Namanya orang pintar, enggak dukun namanya. Orang yang pintar ngakali orang. Orang pintar datang, Pak, saya buat restoran ini, buatlah supaya laris ini. Datang. Subhanallah. Buat penglaris. Ya, yang laris dukun itu bukan dia. Subhanallah. Usahanya macet, rumah makannya sepi. Kayaknya ada orang ngerjain rumah makan saya ini. Kayaknya ada orang cari dukun segala macam. Ya, ini orang tak tahu Allah namanya Ar-Razzaq. Takut tak makan. Padahal subhanallah, kata Allah, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah tanggung. Makhluk melata, lalat saja ada rezekinya, semut ada rezekinya, tungau ada rezekinya. Subhanallah. Masa orang sebesar kita S1, S2, S7 takut tak dapat rezeki? Ngapa kau tak kawin-kawin? Alah Ustaz, untuk diriku sendiri aja tak sanggup aku. Cemana ngasih makanan orang? Dikiranya rezeki dia yang datangkan. Berapa anakmu? 1, enggak tambah lagi. 1 aja tah, cemana nyekolahkannya nanti ini? Tak cemana kasih makannya ini. Dikiranya dia kasih makan anak. Subhanallah. Dia tak tahu Allah Razzaq. Itulah seharusnya kita pelajari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang terlahir daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qawiyyu, dialah yang maha kuat. Seorang hamba yang tahu Allah maha kuat, dia lihat bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju, dia tidak sedikit pun takjub kepada mereka. Bukan itu yang kuat. Di balik mereka ada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut berjumpa dengan makhluk. Berapa banyak orang subhanallah merundukkan kepalanya kepada makhluk. Ini bos saya, ini pejabat, ini tunduk. Kalau boleh sujud, sujud. Kalau boleh disuruh cium kaki, dia cium kakinya. Yang penting banyak-banyak kasih uang. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang mu'min tidak. Kau siapa? Pejabat. Sebentar lagi kau akan segera sekarat. Berapa lama kau jabat jabatanmu? Dan engkau bukan maha kuat. Berapa banyak pejabat akhirnya sakit sekarat. Ada ya pejabat yang kena stroke atau enggak? Ada. Stroke. Dahulu kala tiap jalan semua orang bentangkan jalan, mengeluh-elukan dia. Sekarang mulutnya merot-merot, tangannya berputar-putar, jalannya pincang-pincang, jabatan telah hilang. Nengok pun orang malas lagi. Subhanallah.
Jadi orang memahami nama Allah mulia. Tak akan ada orang memahami nama Allah yang benar hina, bergantung kepada manusia. Tolonglah, tolonglah, mintalah. Enggak ada. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tukang mengeluh. Bentar-bentar jumpa macam mana ya? Alah payahlah, rezeki sempit sekarang. Zaman ini zaman yang payah. Tak ada. Itu orang yang kurang memahami nama Allah sifatnya. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, saya ulangi, wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi, sesungguhnya yang paling bermanfaat bagi seorang hamba fi hadzal bab, dalam perkara ini, mutala'ata muqtadayatil asma', memperhatikan, memikirkan konsekuensi depan nama-nama Allah al-husna yang maha baik. Ya. Wa ta'ammula fi mujibatiha, memperhatikan apa dampaknya daripada nama-nama tersebut yang terlahir, wa husni dilalatiha, dan dia memikirkan bahwasanya segala macam nama-nama tersebut memiliki efek yang begitu kuat ala kamali mabdi'ah, menunjukkan sempurnanya Allah tabaraka taala yang telah membuat segala sesuatu. Ya alam kamali mabdi'ah, menciptakan segala sesuatu, tidak pernah ada sebelumnya semisalnya. Wa 'azamati khaliqiya, akhirnya dia pun sadar kebesaran sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu atqanaha, yakinlah dia setelah dia perhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam pencipta ini, Allah Maha sempurna. Wa ahkamaha ghayatul itqan, semua diciptakan dengan sempurna tanpa ada cacat. Wal ihkam, ya, sempurna. Bagaimana Allah ciptakan manusia begitu sempurna. Mata ditempatkan di sini. Subhanallah, dua mata ini. Cari tempat yang lebih layak daripada dua tempat mata di sini. Kalau di atas kepala kita mata gimana? Apa jadinya? Kalau kepala di belakang kepala mata kita dua ini bagaimana jadinya? Apalagi andai kata mata ditempatkan mungkin di bahu kita atau di punggung kita, tak ada tempat yang lebih layak daripada di sini. Subhanallah, dia perhatikan dalam dirinya. Dia lihat tangannya, jari-jari kita yang berbeda-beda tingginya ini. Coba andai kata sama semua, indah atau enggak? Tak bisa kita megang, tak bisa kita, saya enggak bisa ngangkat seperti gini kalau semuanya sama. Subhanallah, dia buat ada ruas-ruas, supaya bisa bergerak-gerak seperti gini. Andai kita tak ada ruas, apa jadinya? Gimana kita makan gini ya? Kayak beku kita makan. Subhanallah. Lihatlah, tidak semua Allah buat padanya ada bulu yang tumbuh. Ini enggak ada bulu ini. Tapak kaki kita tak ada bulu. Dan lihatlah bagaimana Allah ciptakan tapak kaki kuda dan tapak kaki kita. Sama atau enggak sama? Kuda walaupun tak pakai sepatu, dia punya sepatu sendiri. Tapak kaki unta, tak ada antum sibuk heboh-heboh siapkan untuk apa unta sepatunya. Kasihan saat di padang pasir unta, kakinya kasihan, kita buatlah sepatu unta. Tak ada. Allah sempurnakan kaki unta, tapaknya begitu kuat, begitu kokoh. Subhanallah. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ciptakan unta berbeda dengan harimau, berbeda dengan singa, semuanya. Dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan binatang-binatang, ada yang memakan rumputan, ilalang, tumbuh-tumbuhan, ada yang makan hanya daging-daging yang buas, semuanya Allah ciptakan berbeda-beda. Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan. Ada yang tumbuhan menjalar di tanah, besar-besar. Semangka segini besarnya, buahnya segini, batangnya segini, daunnya segini, buahnya segini, dibuat menjalar. Coba semangka segini dibuat tinggi-tinggi, jatuh kena kepala, apa jadinya? Subhanallah. Ada yang menjalar seperti anggur, macam-macam, paria, ya, menjalar dia. Tak mau tumbuh tegak gini, dia kemana-mana. Ada yang tumbuh tegak, subhanallah.
Ada yang buahnya di atas muka bumi, ada yang di atas pohon. Ada buah-buah Allah jaga supaya tidak masuk berbagai macam debu-debu. Perhatikanlah pisang. Kalau tak ada kulitnya, gimana kita makan pisang? Subhanallah, tinggal kayak kera langsung makan. Subhanallah, lezat cita rasanya. Ada buah, ada bungkusnya. Lihatlah salak, ada bungkusnya. Subhanallah, perhatikan. Semuanya ada buah tak berbungkus, ada yang berbungkus, macam-macam. Ada juga yang buah dalam tanah, ubi, keladi, talas. Allah ciptakan berbeda-beda. Semuanya sesuai dengan kodratnya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi kata beliau, yang paling bermanfaat adalah memikirkan ini semua. Wa ta'ammula fi mujibatiha wa husni dilalatiha ala kamali mabdi'iha, menunjukkan sempurnanya yang menciptakannya, wa 'azamati khaliqiha, betapa agung sang pencipta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan penciptaannya sesempurna-sempurnanya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, tak pernah kau lihat dalam penciptaan Allah ada sedikit pun cacat, tak ada, semua sempurna. Masuk ke dalam lautan, lihatlah karang-karang di lautan, terumbu-terumbu karang indah. Lalai kita tak mau keluar dari sana. Subhanallah, indah sekali. Ya, bagaimana rumputan di lautan itu begitu indahnya, bagaimana karang-karang hidup menjadi besar, menjadi besar. Bagaimana ada binatang yang kerjanya hanya sebagai tukang korek saja. Ya, antum tengok di lautan itu, ada binatang dia tukang korek, dikorekkan untuk ikan, kepiting tukang korek. Subhanallah. Macam-macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerbau tatkala tak memiliki tangan, garuk-garuk punggung, Allah ciptakan apa? Burung-burung yang subhanallah mematuk segala macam kotoran-kotoran, ya. Kutu-kutu di atas kerbau dipatuk oleh apa? Burung. Karena kerbau tak bisa gini-gini kayak kita. Subhanallah. Semuanya Allah ciptakan dengan ideal. Satu sama lain saling membersihkan, saling membantu. Tak pernah kau lihat dalam ciptaan Allah ada sedikit pun aib, celah, cacat, tak ada. Ini diciptakan manusia nih, banyak cacatnya nih. Samakan dengan daun yang asli. Ada daun yang warna merah, ada yang hanya pucuknya merah, ada yang daun subhanallah indah bergulung. Siapa yang bisa buat? Ada yang kadang-kadang warnanya kekuning-kuningan, ada yang hijau. Tak pernah orang cat tu daun sebagaimana ini dicat. Subhanallah, maha sempurna. Kata beliau, wa kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadi atharuhu min al-khalqi wat taqwin. Setiap nama-nama Allah tabaraka taala pasti memiliki dampak, efek yang jika dipikirkan begitu dalamnya terhadap penciptaan makhluk. Fasmuhul Hamid, di antara nama Allah namanya Al-Hamid Al-Majid. Dialah yang maha terpuji. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Majid, ya, Al-Majid yang memiliki kemuliaan. Dialah Tuhan yang maha terpuji, yang memiliki kemuliaan. Nama Allah Al-Hamid Al-Majid, yang maha terpuji, memiliki kemuliaan. Yamna'u tarkal insan sudan, mustahil kalaulah Allah bernama maha terpuji, pemilik kemuliaan, membiarkan manusia begitu saja muhmalan, mu'attalan, dibiarkan setelah ciptakan seperti itu saja, tak diperintah, tak disuruh, la yu'mar wa la yunha wa la yuthab, tak diberikan ganjaran, wa la yu'aqab, tak diberikan hukuman. Mustahil, berarti tidaklah Allah terpuji. Apa terpujinya? Tuhan yang menyamakan antara orang yang berbuat kejahatan, antara yang membunuh dan yang dibunuh disamakan. Itu Tuhan, bukan Tuhan yang terpuji. Pemilik kemuliaan enggak ada seperti itu kemuliaan. Disamakan antara orang yang meminta ke dukun dengan orang minta kepada Allah Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pak dukun, Pak dukun, Pak dukun, disamakan. Mustahil. Wallahu tabaraka ta'ala alam.